Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-60 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi seperti biasa, pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal AI terkait tentang materi aljabar. Tetapi sebelum itu, sebelum kita membahas soal-soal pada video kali ini, kalau misalkan ada teman-teman ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami, sekaligus juga untuk mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal yang juara OSN tingkat kabupaten, karena di sini akan ada video-video eksklusif yang bisa kalian akses. Tetapi kalau misalkan kalian punya uang lebih, Mimin sarankan untuk daftarkan juga yang juara OSN tingkat provinsi. Kenapa? Karena mulai hari ini ada beberapa video eksklusif buat kalian yang join di juara OSN tingkat provinsi. Nah, jadi apa saja yang akan kalian dapatkan ketika kalian bergabung di juara OSN tingkat provinsi ini? Kalian akan mendapatkan akses video eksklusif yang bisa diakses ketika kalian berlangganan ini, yaitu beberapa rekaman dari bimbel online dari pembinaan OSK Matematika untuk tingkatan SD ataupun MI yang kami adakan di pekan kemarin. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk menonton materi-materi dan juga latihan-latihan soal serta prediksi soal yang kami sudah bahas di bimbel online tersebut, kalian bisa bergabung di juara OSN tingkat provinsi dan raihlah berbagai macam benefit-benefit yang ada tingkatan bawahnya juga. Oke, yuk gabung sekarang. Nah, dan juga kalau misalkan kalian belum memiliki PDF pembahasan soal OSK yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret, kami memperpanjang promonya hingga 20 Mei 2024 karena di sini ternyata belum sampai 100 orang. Jadi buruan sebelum 100 orang ini sudah terpenuhi dan kami akan menghapuskan promonya dan harganya akan kembali di 75.000 saja. Oke? Nah, di sini kita akan bahas mulai dari soal nomor 165. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah robot menggunakan 2 baterai untuk setiap 6 jam. Baterai dijual dalam paket isi 5. Berapa banyak paket yang harus dibeli untuk menjalankan robot selama 4 hari? Nah, di sini kita akan analisa dulu ya. Kan dikatakan di sini baterainya itu hanya bisa digunakan selama 6 jam saja. Sedangkan di sini kita membutuhkan baterai itu untuk menjalankan robotnya selama 4 hari. Maka dari itu kita akan menentukan ternyata di 4 hari ini kita membutuhkan berapa baterai. Kemudian kita akan memperkirakan berapa paket baterai yang harus kita beli agar mencukupi kebutuhan baterai selama 4 hari ini. Nah, kita mulai untuk menganalisa kalau misalkan satu hari, kalau misalkan kita menyalakan robot ini dalam satu hari, itu kita membutuhkan berapa baterai. Jadi caranya sangat mudah ya, kita tinggal bagi aja. Kita ingat bahwa satu hari itu adalah 24 jam, maka 24 jam ini kita bagi dengan 6 jam, di mana 6 jamnya ini akan menghabiskan 2 baterai. Maka di sini kita peroleh hasilnya adalah 4 ya. 4 ini akan kita kalikan dengan kebutuhan dari 6 jamnya itu membutuhkan 2 baterai, maka kita kalikan dengan 2 baterai, maka kita peroleh ternyata dalam satu hari dia membutuhkan 8 baterai. Nah, otomatis di sini kan kita diminta untuk menghitung yang 4 hari, maka 8 baterai tadi kita akan kalikan dengan 4 hari, maka kita akan memperoleh kebutuhan baterainya adalah 32 baterai yang dibutuhkan untuk menyalakan robot tersebut selama 4 hari. Nah, pertanyaannya berapa paket baterai yang harus kita beli agar mencukupi kebutuhan ini? Nah, di sini cara untuk menentukan berapa paketnya itu sebenarnya simpel aja. Maka caranya kita tinggal bagi aja 32 dibagi dengan satu paket itu isinya 5. Nah, ternyata setelah kita bagi-bagi ini kan hasilnya adalah 6, tetapi kan sisanya ada sisa 2 ya. Nah, karena di sini kita membutuhkan paketnya itu berapa banyak untuk mencakup kebutuhan ini. Kalau misalkan kita belinya cuma 6, ternyata kita masih butuh 2 baterai lagi tambahan. Maka dari itu kita bulatkan ke atas. Sehingga kita akan membutuhkan baterai yang cukup, walaupun nanti ada lebihnya itu nggak masalah dibanding dengan nanti kita kekurangan baterai untuk mengakses robot tersebut selama 4 hari. Maka jawaban dari soal ini ternyata kita butuh 7 paket untuk menyalakan robot tersebut selama 4 hari, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Tori memiliki 7 sapi, 10 ayam, dan 9 kambing. Tori membeli sejumlah ayam di pasar. Saat ini setengah dari hewan ternak Tori adalah ayam. Berapa selisih ayam dan kambing Tori? Nah, di sini kita akan menghitung dulu agar kita mengetahui nanti
setengah dari ternak nanti setelah kita melihat bahwa Tori ini membeli sejumlah ayam kemudian, itu berapa nilainya. Nah, berarti di sini kita hitung total ternak ya, total ternak. Jadi kita abaikan dulu jenis ternaknya, kita akan menjumlahkan angka-angkanya. Berarti 7 tambah 10 dan tambah 9. Berarti di sini 7 tambah 10 tambah 9 berapa sih hasilnya? Ternyata hasilnya adalah 26. Berarti 26 hewan ternak yang dimiliki oleh Tori ini kalau misalkan kita lihat kondisi awalnya. Nah, ternyata setelah si Tori ini membeli sejumlah ayam, maka di sini kita misalkan dulu ya. Kita misalkan ayam tambahan itu kita misalkan sebagai X. Jadi ayam tambahan yang dibeli oleh si Tori ini kita misalkan dengan huruf X agar lebih mudah untuk menuliskannya dalam bentuk matematika. Nah, dikatakan di sini kan Tori membeli sejumlah ayam di pasar. Saat ini setelah dia membeli ayam tersebut, setengah dari hewan ternak Tori adalah ayam. Nah, bagaimana bentuk kalimat matematikanya? Jadi di sini kalau misalkan ayam tambahan itu adalah X dan kemudian kondisi awal ayam itu adalah 10, maka kita tuliskan 10 ditambahkan dengan X ayam tambahan, itu kondisinya menjadi setengah dari kondisi hewan ternaknya sekarang. Berarti 26 yang tadi juga kan akan bertambah dengan X ya, karena akan bertambah dengan banyaknya ayam yang dia beli. Kemudian kita bagi dua nilai ini agar menjadi setengah dari kondisi hewan ternaknya sekarang. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya kita tinggal kali silang ya. Ini duanya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi pengali, maka kita tuliskan menjadi 2 dikalikan 10 tambah X kemudian sama dengan 26 tambah X. Nah, ini kita lakukan operasi kali masuk, proses distributif ya, maka kita akan peroleh 20 tambah 2X itu sama dengan 26 tambah X. Nah, di sini kita tuliskan kembali ya, 20 tambah 2X itu sama dengan 26 tambah X. Nah, di sini kita pindahkan di sini X-nya itu pindahkan ke ruas kiri menjadi pengurang, sedangkan 20 itu kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pengurang juga. Maka kita akan memperoleh 2X kurang X sama dengan 26 kurang 20, kemudian kita peroleh X-nya sama dengan 6. Apa artinya? Berarti ayam tambahan itu adalah berjumlah sebanyak kondisinya adalah 6 ya, berarti bertambah 6. Berarti kalau misalkan kita lihat kondisi hewan ayam yang dimiliki oleh si Tori sekarang itu kan berarti 10 ditambahkan dengan 6 berarti jadinya adalah 16. Nah, yang ditanyakan ini apa sebenarnya? Yang ditanyakan adalah selisih ayam dan kambing Tori sekarang. Nah, tentunya 16 tadi ini kondisi ayamnya sekarang itu kita akan kurangkan dengan banyaknya kambing yang dimiliki oleh si Tori yaitu sebanyak 9. Maka 16 kita kurangkan dengan 9. Oh, ternyata hasilnya tidak lain tidak bukan adalah 7. Maka di sini jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu selisih ayam dan kambing Tori sekarang adalah positif 7. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Kalau misalkan ada tahapan-tahapan dari soal ini yang belum kalian pahami, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi di sini Mimin tidak bosan-bosannya karena ini masih di bulan Syawal, masih ada promo menarik, yaitu di sini kalau misalkan kalian membeli versi cetak dari buku-buku rekomendasi bimbingan belajar Ar-Rayhan ini, khususnya untuk yang berwarna merah ini untuk tingkatan SD, kalian bisa mendapatkan gratis e-booknya. Kalian bisa mengakses buku-buku ini dalam tablet ataupun HP kalian selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk memilikinya, di sini hubungi Mimin di 087860622162. Hubungi nomor WA ini kalau misalkan kalian tertarik. Yuk miliki sekarang. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Berat 2 buah jeruk dan 3 buah apel adalah 510 gram. Berat 3 buah jeruk dan 2 buah apel adalah 570 gram. Semua jeruk mempunyai berat yang sama. Semua apel mempunyai berat yang sama juga. Berapa selisih berat sebuah jeruk dan berat sebuah apel? Nah, di sini kita tuliskan dulu kalimat matematika dari soal ini agar lebih mudah untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di sini dikatakan berat 2 buah jeruk dan 3 buah apel adalah 510 gram. Maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Jadi kita tuliskan 2 jeruk itu ditambah dengan 3 apel itu sama dengan 510 gram. Maka kita tuliskan kalimat selanjutnya, dikatakan di sini berat 3 buah jeruk dan 2 buah apel adalah 570 gram. Maka kita tuliskan di sini 3 jeruk ditambah dengan 2 apel itu sama dengan 570 gram. Nah, kemudian kita cek apa sebenarnya yang ditanyakan di soal ini. Nah, ternyata yang ditanyakan di soal ini adalah selisih berat sebuah jeruk dan berat sebuah apel. Berarti yang ditanyakan itu adalah jeruk kemudian dikurangkan dengan apel. Nah, selanjutnya di sini
kan dilihat bahwa yang ditanya adalah jeruk kurang apel, sedangkan kita lihat di sini persamaannya, persamaan 1 dan juga persamaan 2, yang lebih besar jeruknya itu adalah persamaan 2. Bagaimana kalau misalkan kita inisiatif saja, kita pindahkan persamaan 1 ke bawahnya persamaan 2, kemudian kita lakukan operasi pengurangan. Nah, berarti di sini kita pindahkan ya, kita pindahkan semua persamaan 1 ini ke bagian bawah. Nah, kemudian kita lakukan operasi pengurangan. Berarti di sini coba kita kurangkan ya, apa yang akan terjadi. Nah, kita kurangkan di sini, maka di sini 3 kurang 2 yang bagian jeruknya itu akan menghasilkan 1 jeruk. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, ini kan 2 kita kurangkan dengan 3, otomatis ini kan hasilnya negatif 1, maka kita tuliskan negatif 1 apel itu sama dengan 60 gram. Nah, apakah ini sesuai dengan yang ditanyakan? Nah, ternyata ini sudah sesuai dengan yang ditanyakan. Berarti 1 jeruk kurang 1 apel sama dengan 60 gram. Maka kita peroleh jawaban dari soal ini adalah opsi yang B, yaitu 60 gram. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi aljabar. Walaupun tadi untuk soal yang pertama sebenarnya bukan soal aljabar, tetapi soal biasa yang menganalisa biasa. Nah, di sini kalau misalkan kalian butuh latihan soal untuk video kali ini, di sini Mimin sudah sediakan sebuah latihan soal yang bisa kalian akses dan kalian kerjakan. Silakan kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silakan komen di kolom komentar jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli PDF pembahasan soal OSK 2024 pada tanggal 21 Maret kemarin, yuk hubungi sekarang karena kuotanya itu semakin terbatas. Yuk hubungi Mimin di 08786062. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.